Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi terbaru seputar bantuan operasional sekolah tahun 2022. Yang akan kita bahas hari ini adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan kesetaraan. Apa yang baru dari Permendikbud ini? Mari kita simak bersama video berikut ini. Bapak dan Ibu para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, akhirnya Permendikbud yang mengatur tentang bantuan operasional sekolah ini telah terbit, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama teliti dan apa yang ada ataupun juga yang baru dari Permendikbud ini. Di halaman pertama ini seperti biasa, yaitu mengingat dan menimbang. Kemudian di pasal 1 ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan di Permendikbud sebelumnya, yaitu tentang ketentuan umum di mana dana bantuan operasional sekolah. Kemudian di pasal yang kedua untuk pengelolaan saya rasa sama dengan sebelumnya, ini bersifat fleksibel, efektif, efisien dan akuntabel serta transparan. Selanjutnya di bab kedua ini ada penerimaan dana, yaitu ini khusus untuk BOP PAUD begitu ya. Kemudian untuk satuan pendidikan penerima dana BOS ini hampir sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian juga dana BOS tersebut ini ada, kalau dulu ada BOS afirmasi, sekarang di Permendikbud ini tidak dimuat begitu. Yang dikhususkan adalah untuk dana BOS reguler dan juga dana BOS kinerja. Selanjutnya di pasal yang ke-7, syarat dana BOS reguler bagi satuan pendidikan pertama adalah memiliki nomor pokok nasional, nomor pokok sekolah (NPSN) begitu ya. Kemudian telah mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik sesuai dengan data real pada 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Jadi ini pada waktu cut-off begitu. Kemudian memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, kemudian juga memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Ini diatur dalam Persesjen nomor 19. Selanjutnya tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama, jelas ya. Kemudian juga tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Selanjutnya, ketentuan persyaratan yang memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan dikecualikan bagi persyaratan penerimaan dana BOP PAUD reguler tahun anggaran 2022. Sekolah penerima dana BOS kinerja ini dikhususkan bagi sekolah penggerak, kemudian sekolah yang berprestasi. Jadi nampaknya di tahun sekarang, di tahun 2022 itu tidak ada BOS afirmasi nampaknya ya. Sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yaitu adalah penerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berkenaan dan telah ditetapkan oleh kementerian. Sekolah yang berprestasi memiliki ini hampir sama seperti tahun sebelumnya syarat-syaratnya. Kemudian di sini di bagian ketiga diatur satuan pendidikan penerima BOP kesetaraan. Ini ada penetapan penerima dana BOP PAUD, dana BOS dan BOP kesetaraan. Penerima dana BOP PAUD, dana BOS dan dana BOP kesetaraan yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan keputusan menteri untuk setiap tahun anggaran. Besaran alokasi dana BOP PAUD, dana BOS dan BOP kesetaraan itu diberikan kepada satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD, dana BOS dan dana BOP kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran. Dan besaran alokasi dana BOP PAUD ini jelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini. Kemudian satuan biaya dananya juga ditentukan oleh kementerian. Di bagian ketiga di pasal 15 ini ada besaran alokasi dana BOS terdiri dari besaran alokasi dana BOS reguler dan besaran alokasi dana BOS kinerja. Besaran dana BOS reguler itu dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS reguler masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta. Ini hampir sama ya. Jadi tergantung indeks kemahalan konstruksinya juga. Setiap satuan biaya dana BOS reguler tersebut ditetapkan oleh menteri. Dan peserta didik sebagaimana dimaksud tadi merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan berdasarkan data Dapodik per 31 Agustus tahun sebelumnya. Penghitungan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud tadi untuk tingkat SMP dan SMA, penerima BOS reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah peserta didik yang disatukan dengan sekolah induk. Ini ada ya. Kemudian untuk besaran alokasi dana BOS kinerja
ini akan ditetapkan oleh kementerian. Di pasal 18-nya mengatur tentang BOP. Untuk penyaluran dananya sendiri, baik untuk dana BOP PAUD, dana BOS, dan juga BOP kesetaraan, ini ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Dan rekening satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud tadi, memenuhi syarat sebagai berikut. Ini atas nama satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik, kemudian juga nama rekening yang disertai dengan nomor NPSN. Kemudian dikeluarkan oleh Bank Umum. Rekening satuan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, disampaikan oleh dinas kepada kementerian. Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan dan penghentian penyaluran dana BOP dan dana BOS bagi pemerintah daerah ataupun juga bagi satuan pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekarang kementerian memberikan kewenangan untuk penundaan atau penghentian. Untuk penggunaan dana, sekolah bisa langsung menggunakan dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesetaraan setelah dana disalurkan masuk ke rekening satuan pendidikan. Kemudian untuk komponen penggunaan dana BOS untuk satuan pendidikan. Dana BOS ini digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Kemudian komponennya terdiri dari dua, yaitu BOS reguler dan BOS kinerja. Untuk BOS reguler sendiri ini ada 12 komponen. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi, pembiayaan langganan daya dan jasa, penyelenggaraan kegiatan dan mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor. Selanjutnya untuk pembayaran honor sendiri, ini digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Ini hampir sama seperti tahun sebelumnya. Syarat penerimanya juga sama, ini berstatus bukan ASN, kemudian juga tercatat di Dapodik, memiliki nomor unik pendidikan tenaga kependidikan, dan juga belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Selanjutnya untuk ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% dengan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dikecualikan pada masa penetapan status bencana non alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini khusus untuk di masa pandemi ini tidak berlaku. Dalam hal pembayaran honor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, jika masih terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Ini sama seperti tahun sebelumnya. Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah harus memenuhi persyaratan berstatus bukan aparat sipil negara dan ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Untuk BOS kinerja, ini ada sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Rupanya pemerintah sekarang lebih konsen terhadap BOS kinerja karena ingin pemerintah itu adanya sekolah penggerak, ya. Kemudian komponen-komponennya juga di sini masih banyak. Selanjutnya dari Juknis BOS nomor 2 tahun 2022 ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan Juknis BOS tahun 2021. Hanya saja kalau di 2021 itu masih ada BOS afirmasi. Nah, untuk tahun 2022 pemerintah lebih cenderung konsen terhadap BOS kinerja. Demikian untuk sementara informasi mengenai Juknis BOS tahun 2022. Nantikan informasi selanjutnya di bagian-bagian ataupun juga di video-video berikutnya. Saya Arjal Jibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.